Puluhan rumah di 4 kecamatan di Tuban porak-poranda diterjang puting beliung. Proyek senilai 40 miliar rupiah ambrol, PJ Bupati minta kontraktor tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir mencoba Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Angin kencang disertai hujan deras menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Tuban pada Minggu sore. Kejadian ini menyebabkan puluhan rumah, warung hingga fasilitas umum porak-poranda. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hujan deras disertai angin kencang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Tuban pada Minggu sore. Rumah warga, warung, kandang ternak, hingga fasilitas umum mengalami rusak ringan hingga berat. Bahkan beberapa di antaranya roboh hingga rata dengan tanah. Data dari BPBD Tuban menyebutkan 4 kecamatan terdampak puting beliung tersebut diantaranya Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang. Tak hanya rumah, hujan deras disertai angin kencang itu juga membuat puluhan pohon tumbang. Kondisi terparah salah satunya melanda Desa Sawahan, Kecamatan Rengel, Tuban. Pada Senin pagi, warga bergotong royong untuk membersihkan puing-puing bangunan yang rusak, serta memperbaiki kerusakan yang mayoritas terjadi pada bagian atap bangunan. Menurut Ahmad, salah satu warga terdampak, angin puting beliung datang sesaat setelah hujan deras. Angin dari arah selatan langsung menyapu bangunan yang dilewatinya. Bahkan atap-atap bangunan rumah warga juga hilang terbawa kencangnya angin. Jadinya pas hujan deras itu, angin dari sebelah selatan. Tiba-tiba tiang saya ini tiba-tiba mau kabur, saya pegangin gitu. Tak pegangin terus nggak mampu, saya ambil tampar gitu, tak tali sama pohon ini. Itu pas jam berapa, Pak? Kurang lebih antara jam 5. Itu hujan deras. Hujan deras disertai angin. Angin itu. Tapi ya. Angin puting beliung itu ya, gimana? Anginnya cuma los biasa, cuma agak lama. Agak lama ya, lebih Pak? 5 menitan gitu. 5 menit, Pak. Ya. Pak, ini yang rusak apa saja, Pak, rumah? Ya, bangunan ini semua terbang, gas palu standing. Terus yang sebelah sini kayak asbes ini terbang ke belakang rumah saya. Pasca kejadian, petugas BPBD datang ke lokasi kejadian guna melakukan pendataan rumah-rumah warga yang rusak akibat puting beliung tersebut. BPBD menghimbau warga agar waspada, mengingat berdasarkan perakiraan BMKG, cuaca buruk masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Di angin puting beliung di 4 wilayah kecamatan Kabupaten Tuban. Yang pertama di wilayah Widang, kemudian di Plumpang, di Kecamatan Rengel, dan di Kecamatan Soko. Saat ini kami sedang melakukan asesmen untuk melakukan pendetilan terdampak, khususnya mungkin dampak kepada rumah warga yang rusak. Pak Kalasa, itu kejadian seperti apa sih, Pak Kalasa, anginnya itu? Seperti biasa, memang ini kalau dari BMKG cuaca kita masih cuaca ekstrim, dan memang beberapa bulan terakhir ini kita ada beberapa kejadian angin puting beliung, dan ini memang biasanya diawali dengan adanya awan yang sangat gelap, kemudian di bawahnya agak terang, dan ini yang memicu kemudian terjadi angin puting beliung. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang membuat puluhan pohon di Kabupaten Ngawi tumbang. Pohon tumbang salah satunya menimpa sebuah mobil pick-up, akibatnya 3 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hujan deras disertai angin kencang menumbangkan puluhan pohon besar di Dusun Tempurejo, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Bahkan sebuah pohon trembesi berukuran cukup besar tumbang menimpa mobil pick-up yang sedang melintas. Termuji, warga sekitar mengaku saat itu tengah terjadi hujan disertai angin kencang yang terjadi di wilayah setempat. Tiba-tiba pohon berukuran besar yang ada di tepi jalan tumbang dan menimpa mobil pick-up yang sedang melintas.
Akibatnya 3 orang termasuk sopir mengalami luka-luka. Korban masing-masing bernama Heri Purwanto 35 tahun, Madan 20 tahun, dan Amir 7 tahun. Seluruhnya adalah warga Pondok Macanan, Kecamatan Jogoroto Ngawi. Ketiga korban yang mengalami luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam Atin Husada untuk mendapatkan pertolongan medis. Pohon besi Nimpa mobil? Iya, nimpa mobil. Mobil apa, Pak? Mobil L300. Terus korbannya berapa orang, Pak? 2 orang. Oh, dibawa kemana, Pak, sekarang, Pak, korbannya? Bawa ke Ngawi, Rumah Sakit Atin. Rumah Sakit Atin ya? Iya. Ini pohonnya besar, Pak, ya? Ya, besar sekali. Selain pohon listrik, kabel listrik, sebelah rumah. Rumah juga tertimpa ini ya? Iya, tertimpa. Sementara menurut Dimas Nur Sahid, keluarga korban, saat itu mobil pick-up yang dikendarai Madan usai membeli sapi dan hendak pulang ke rumah. Namun ketika melintas di jalan setempat, tiba-tiba mobil tertimpa pohon besar. Ini korbannya ada 3, yang satu yang agak sakit, tapi udah mendingan, ini juga ada dibawa ke Rumah Sakit Atin. Dan ini mau perjalanan mau pulang dari ambil sapi dari Berendil mau pulang ke Pondok Macanan. Tiba-tiba pohonnya ambruk. Nimpa mobil. Iya, menimpa mobil. Mobilnya apa, Mas? Mobilnya 300, Mas. Petugas BPBD, relawan, dan kepolisian setempat berusaha melakukan evakuasi pohon yang tumbang itu dengan menggunakan gergaji mesin. Selain menumbangkan pohon, sejumlah rumah di Desa Gentong juga mengalami kerusakan karena diterjang angin kencang tersebut. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Jombang. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak mulai ringan hingga berat. Selain itu, angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Hujan deras disertai angin kencang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Jombang pada Sabtu sore. Salah satu yang terparah menerjang Dusun Ngembeh, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto. Pada Minggu pagi, sejumlah rumah warga terlihat belum dibersihkan. Nampak sejumlah perabot berantakan tertimpa puing-puing reruntuhan. Sebanyak 2 rumah warga di dusun ini yang mengalami kerusakan cukup berat, sebab hampir seluruh atapnya hilang terbang hingga ke pekarangan tetangga. Selain itu, sebagian dinding rumah juga ambrol sehingga reruntuhan material dinding berserakan di lantai. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun reruntuhan dinding rumah yang ambrol membuat perabotan rumah tangga warga rusak. Mafruto, salah satu korban, menceritakan angin kencang terjadi secara tiba-tiba setelah hujan deras tinggal rintik-rintik. Pemilik rumah baru menyadari terjadi angin kencang setelah merasakan kejatuhan material atap rumahnya, sehingga langsung berusaha menyelamatkan keluarga dan barang-barang berharga. Ya kayaknya terus angin itu tiba-tiba kenceng, bisa diam di ruang tamu, tiba-tiba gelodak, ketiban kepala, kaki, terus tangan. Buka mata langsung gelap, terbang. Jadi saya lihat terbangin atap, lihat, wus, loh, omaku, guys, lari belakang sama anak-anak. Berarti itu langsung terbang itu, Bu? Terbang. Nyampe kemana itu? Sawah sebelah. Tetangga. Terus ibu yang tertimpa apanya, Bu? Bagian apa, Ibu? Kepala. Terus jari sudah memar, di pinggul ini memar. Itu tertimpa apa, Bu? Sementara itu, petugas BPBD Jombang, Imam Fauzi, mengatakan ada 4 kecamatan yang terdampak puting beliung. Di antaranya Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Diwek, Kecamatan Gudo, dan Kecamatan Sumobito. Saat ini petugas telah disebar ke lapangan untuk membantu warga membersihkan pepohonan yang tumbang, serta membantu membersihkan rumah-rumah warga dari puing-puing reruntuhan sejak pasca kejadian. Sementara data masuk ada 4 kecamatan di Kabupaten Jombang. Pertama Diwek, kedua Gudo, ketiga Jogoroto, keempat Sumobito. Itu apa saja yang ini? Yang berdampak kejadian angin kemarin dan sekarang, pohon tumbang dan kerusakan pemukiman. Tak hanya membuat rumah warga rusak, puting beliung juga membuat sejumlah pohon di pekarangan rumah warga serta di tepi jalan setempat tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Proyek senilai 40 miliar rupiah ambrol, PJ Bupati minta kontraktor untuk bertanggung jawab. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Baru 3 bulan selesai mega proyek pembangunan pelindung tebing Sungai Bengawan Solo senilai 40 miliar rupiah di Kabupaten Bojonegoro mengalami ambrol. Atas kejadian ini, PJ Bupati Bojonegoro meminta agar kontraktor bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Beginilah kondisi tebing pelindung Sungai Bengawan Solo yang ada di Kecamatan Baurno, Kabupaten Bojonegoro pada Senin pagi. Meski baru selesai dikerjakan akhir Desember 2024, bangunan yang membentang di tepi Bengawan Solo ini sudah mengalami ambrol di beberapa sisi. Tiang pancang yang ditanam di tanah sudah mengalami kerusakan, bahkan beberapa di antaranya terangkat lantaran tidak kuat menahan gerakan tanah. Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE, proyek pembangunan pelindung tebing sungai yang berada di Desa Lebak Sari dan Desa Tanggungan Kecamatan Baurno ini memiliki bentang sepanjang 980 meter dengan pagu dari APBD senilai 40 miliar rupiah. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Indonesia Bumi Permai yang beralamatkan di Kota Surabaya dengan nilai harga perkiraan sendiri sebesar 39,6 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto menegaskan agar kontraktor yang bersangkutan bertanggung jawab dan segera melakukan perbaikan. Selain itu, PJ Bupati mengaku juga telah mengingatkan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, untuk segera meninjau dan meminta kontraktor segera gerak cepat lantaran pengerjaan proyek tersebut bertujuan untuk mengatasi longsor. Ya nanti kita minta kontraktor tanggung jawab, kan itu masih tanggung jawab mereka kan, masa perawatan. Kita ingatkan nanti, saya sudah minta Pak Kadis untuk mengingatkan kontraktor segera dibereskan. Edo Judi Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, ratusan pemuda mengenakan kostum serba hitam yang diduga anggota salah satu perguruan silat di Jombang berulah. Mereka mengeroyok secara brutal 3 remaja saat keluar dari sebuah SPBU. Akibatnya 1 remaja babak belur dan mengalami luka di sekujur tubuhnya, sedangkan 2 temannya berhasil melarikan diri. 3 orang remaja dihajar ratusan pemuda berbaju serba hitam di pintu keluar sebuah SPBU Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang pada Minggu pagi. Gerombolan yang diduga oknum pesilat ini menghajar korban secara membabi buta. Dalam rekaman video amatir, sejumlah petugas SPBU dan warga berusaha untuk melerai dan menyelamatkan korban. Korban diketahui berasal dari Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Kejadian bermula saat ratusan pemuda datang dari arah Kertosono dengan mengendarai motor dan mobil. Sesampainya di depan SPBU Perak Jombang, tiba-tiba rombongan berhenti dan masuk ke area SPBU. Para pemuda yang diduga oknum pesilat ini langsung menghampiri 3 remaja yang mengendarai 2 motor dan menghajarnya. 2 orang remaja berhasil kabur dan selamat, sedangkan 1 remaja tersungkur dan dihajar hingga babak belur. Beruntung warga dan petugas SPBU langsung menyelamatkan korban, sementara para pelaku langsung bubar dan melanjutkan perjalanan ke arah Jombang. Korban yang babak belur dan mengalami luka di sekujur tubuhnya langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara kejadian ini juga dilaporkan korban ke Polsek Perak Jombang. Ya ada gerombolan pemuda pakai baju hitam-hitam gitu. Naik apa? Naik sepeda motor, ada juga yang naik mobil. Dari arah mana, Mas? Dari arah mana dan mau kemana? Dari arah Kertosono ke arah Jombang. Tepatnya di depan Pom Bensin Perak itu. Kalau saya tanya dari teman-teman Pom Bensin juga gitu, 3 orang itu baru beli BBM, berhenti di pintu keluar Pom Bensin Perak, langsung dipukuli tanpa ada sebab gitu. Yang satu lari, yang satu kena pukul cuma nggak banyak, yang satu itu sudah tersungkur dihajar pula gitu. Kalau sebabnya juga kurang tahu, kejadian juga cepat, langsung berat langsung pergi juga gitu. Kalau jumlah orang mungkin 100 orang lebih, ada yang pakai mobil juga, berpakaian serba hitam-hitam gitu lah. Untuk lebih detail biar yang berwajib aja dan. Tadi langsung dibawa ke korban, dibawa kemana? Korban langsung diajak laporan ke Polsek Perak. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan segera mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP serta memintai keterangan dari sejumlah saksi mata. Petugas juga mengamankan bambu yang diduga jadi alat pelaku menganiaya korban. Sedangkan korban selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk diberikan perawatan medis lanjutan serta visum. Belum ada pernyataan resmi dari kepolisian, petugas mengaku masih memburu para pelaku.
Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Pemirsa, beberapa hari terakhir intensitas curah hujan di wilayah Kabupaten Ngawi cukup tinggi. Terkait hal ini, BPBD setempat menghimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi. BPBD Ngawi menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi, mengingat beberapa hari terakhir hujan deras disertai angin kencang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Ngawi. Kasih Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo menjelaskan, beberapa wilayah kecamatan seperti Kecamatan Ngawi, Padas, Pangkur, dan Paron menjadi daerah yang sering terjadi angin kencang. Terlebih di beberapa titik lokasi seperti sepanjang jalan nasional terdapat pohon-pohon peneduh berukuran cukup besar, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan. Pihak BPBD juga terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan relawan untuk melakukan evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana angin kencang. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pemangkasan terhadap pohon yang ada di sekitar lingkungan mereka yang dapat membahayakan jika terjadi hujan disertai angin kencang. Angin puting beliung, angin kencang, dan curah hujan yang intensitas cukup tinggi, menghimbau kepada masyarakat untuk yang punya pohon di sebelah rumah untuk dipruning sehingga tidak terjadi pohon tumbang. Terus untuk di pinggir-pinggir jalan utama ketika ada hujan, ada angin, dihimbau untuk masyarakat tidak keluar rumah untuk menghindari terkena musibah bencana. Kalau pemetaan sendiri Pak, ada berapa wilayah Ngawi yang mungkin berpotensi terkena bencana angin? Untuk wilayah Kabupaten Ngawi, untuk wilayah Kabupaten Ngawi itu dari Ngawi Kota sampai sepanjang jalur provinsi, jalur kabupaten, dan jalur-jalur desa. Yang di pinggir-pinggir jalan kan banyak pohon-pohon itu, sehingga banyak pohon tumbang ketika terjadi angin puting beliung. Sementara sejumlah sarana dan prasarana juga telah disiapkan selama 24 jam seperti kendaraan angkut dan alat motor termasuk masyarakat juga bisa langsung menghubungi dalam masing-masing desa yang mengetahui dampak dari bencana angin kencang. PJ Bupati launching mobil pelayanan Samsat keliling. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Penjabat Bupati Bojonegoro menyerahkan SPPT PBB P2 tahun pajak 2025 dan launching mobil pelayanan Samsat keliling Pemkab setempat. Peluncuran ini dilakukan untuk mempermudah pengumpulan pajak dari sektor kendaraan bermotor maupun sumber pendapatan dari pajak bisa meningkat. Selanjutnya boleh dapat dipecahkan di depan mobil Bapak kendinya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Pendapatan Daerah setempat menggelar launching mobil pelayanan Samsat keliling sekaligus penyerahan SPPT PBB P2 tahun 2025 di gedung Pemkab setempat pada Senin pagi. Launching secara simbolis dilakukan oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto. Mobil pelayanan Samsat keliling diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai wujud kolaborasi penunjang peningkatan pelayanan bagi masyarakat terkait pembayaran kendaraan bermotor. Di sisi lain, sektor pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu tertinggi penyumbang pendapatan harus diimbangi dengan pelayanan yang menyentuh bagi para wajib pajak. Tak hanya itu, Pemkab Bojonegoro menargetkan untuk sektor pajak bumi dan bangunan tahun 2025 ini dapat meningkat dibandingkan tahun 2024. Di mana di tahun 2025 ini Pemkab menargetkan PBB P2 dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar 47,2 miliar rupiah.
Dalam kesempatan ini, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengatakan launching mobil keliling pelayanan Samsat ini sebagai salah satu upaya Pemkab setempat untuk aktif mengumpulkan penerimaan pajak sektor kendaraan bermotor untuk menambah pendapatan. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Adrianto juga menekankan kepada para camat untuk meningkatkan potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di wilayah masing-masing. Kita meresmikan mobil keliling untuk pelayanan Samsat. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk kita aktif mengumpulkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, sehingga nanti tentunya semakin besar potensinya akan memberikan kontribusi option dari TKD untuk kita yang jauh lebih besar juga. Sekaligus hari ini secara resmi penerbitan SPT PBBP 2 tahun 2025 dan tadi saya menyampaikan beberapa arahan kepada para camat, terutama untuk bagaimana melakukan meningkatkan untuk peningkatan potensi PBB yang ada di masing-masing kecamatan, terutama untuk lewat intensifikasi dari objek pajak PBB yang ada. Jadi mudah-mudahan dengan dua kegiatan pagi ini bisa memastikan bahwa sumber pendapatan kita dari pajak insya Allah di 2025 bisa mencapai target. Pemkab Bojonegoro menargetkan keseluruhan pendapatan sektor pajak di tahun 2025 ini bisa menyentuh angka lebih dari 1 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 970 miliar rupiah. Sehingga perlunya kolaborasi antar instansi agar target keseluruhan dapat tercapai. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, sebagai bentuk rasa syukur datangnya hari Imlek, para jamaah Kelenteng Kuansing Bio Tuban menggelar bakti sosial. Sebanyak 2.000 karung beras isi 5 kg dibagikan pada warga sekitar, tukang becak, dan ojek online. Hal ini diharapkan mampu membantu kesejahteraan masyarakat dan menambah kerukunan antar umat beragama. Suasana berbeda terlihat di gerbang pintu masuk Kelenteng Kuansing Bio, Kabupaten Tuban pada Sabtu pagi. Ratusan warga mulai dari ibu rumah tangga, tukang becak, ojek online, hingga petugas parkir nampak mengantri di pintu masuk kelenteng setempat. Para warga ini mengantri untuk bisa mendapatkan pembagian beras gratis yang diadakan oleh jamaah Kelenteng Kuansing Bio Tuban. Para warga yang sudah mendapatkan pembagian kupon sebelumnya dapat menukarkan kupon tersebut untuk bisa mendapatkan 1 karung beras isi 5 kg. Setelah menyetorkan kupon yang didapatkan, warga bisa membawa pulang karung beras yang dibagikan. Sejumlah warga mengaku rela antri dan berdesakan untuk mendapat beras gratis. Beras yang didapat nantinya akan dibawa pulang untuk dimasak bersama keluarga. Bu Keswati. Rumahnya mana, Bu? Latsari Gang 3. Oh, belakang kelenteng sini ya? Iya. Ini tadi ikut apa, Bu? Ya? Ikut apa, ambil beras? Iya. Nunggu lama, Bu? Enggak nunggu. Enggak. Dapat berapa ini? Orang satu-satu ya. Oh, satu-satu ya. Ya. Ini nanti untuk apa, Bu, rencananya, Bu? Ya? Untuk apa nanti? Ya untuk makan. Oh, dimasak sendiri gitu? Ya. Bu, ini setiap tahun ikut, Bu, acara gini? Ya? Setiap tahun ada ya, acara ada, gini? Ya. Selalu dapat, Ibu, ya? Ya? Selalu dapat? Selalu. Oh, sebelah sini, sebelah Latsari, Karangsari, Sugiwaras. Pasti itu. Berapa kilo, Bu, ini tadi? Mungkin 5 kilo, Mas. 5 kiloan. Sementara itu, Liana, karyawan Kelenteng Kuansing Bio Tuban mengatakan, dalam rangkaian perayaan Imlek ini, jamaah kelenteng setempat membagikan 2.000 karung beras atau meningkat 100% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1.000 karung. Beras dipilih karena merupakan kebutuhan utama masyarakat. Pembagian beras ini selain menyasar warga di sekitar kelenteng dan warga kurang mampu, juga menyasar tukang becak, ojek online, dan tukang parkir. Kegiatan baksos kita hari ini tetap menyambut Imlek, kita merayakan Imlek dan kita berbagi ini beras baksos untuk masyarakat sekitar yang kurang mampu, tukang becak, Grab, juga nanti anak yatim. Untuk yang anak yatim kita bagikan langsung ke tempat yang ke dinas sosial. Mbak, ini berasnya berapa kiloan dan ada berapa pack? Ada 2.000 pack untuk 5 kiloan. Ini setiap tahun atau gimana? Ini sekarang berjalan dari tiap tahun sih. Semoga aja tahun depan kita bisa seperti ini lagi. Tapi ini tahun ini yang memang peningkatan menjadi 2.000, yang tahun lalu 1.000 pack, ini kita menjadi 2.000 pack. Mbak, kalau milih bagi-bagi beras kenapa ini?
kan sembako ya kan, banyak yang dibutuhkan masyarakat kan, beras. Juga donatur kita nyumbangnya beras, kita salurkan lagi ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan berbagi sedekah beras ini, para jamaah berharap agar kesejahteraan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama bisa semakin meningkat. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro sukses sulap waluh menjadi jajanan egg roll yang diminati oleh masyarakat. Bahkan omset penjualan mencapai 15 juta rupiah setiap bulannya. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Di kalangan umum, mungkin nama waluh terkenal sebagai buah yang diolah menjadi kolak atau donat. Namun di Kabupaten Bojonegoro, di tangan seorang ibu rumah tangga, waluh disulap menjadi olahan kue kering, yakni egg roll yang bernilai ekonomis. Berlokasi di toko oleh-oleh Jalan Untung Suropati, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Wisning Rahayu, 48 tahun, dibantu 3 karyawannya, mampu memproduksi 54 kg adonan dan menghasilkan 4.320 biji egg roll setiap harinya. Egg roll dijual dengan harga yang bervariasi, tergantung ukuran dan isi setiap bungkusnya, mulai dari harga Rp11.000 hingga Rp35.000. Pesanan egg roll miliknya tak hanya dari Bojonegoro saja, tapi juga luar kota seperti Tuban, Lamongan, dan Surabaya. Dasar dari waluh, Mas. Kan karena di Bojonegoro belum ada ya kue-kue kering yang berbahan dasar waluh, baru egg roll. Biasanya yang ada cuma donat waluh. Cara waluhnya itu sendiri dari mana? Dari sekitar pasar kota Bojonegoro saja, Mas. Untuk setiap hari produksi berapa? Produksinya tergantung karyawan yang masuk. Setiap satu orang ini bikinnya 7 resep. Jadi 7 kali 2, kalau yang Mbak baru ini dapat 3. Selain waluh, di sini ada apa aja? Variannya ada 7 rasa, Mas. Ada waluh, tela ungu, kacang hijau, pandan, coklat, stroberi, sama pisang raja. Kok ada inspirasi untuk membuat dari waluh itu? Dulunya seperti apa, Bu? Kalau inspirasinya sih ya itu dulu kan usaha keluarga gitu, Mas. Awalnya dari situ. Terus kan banyak waluh. Kalau zaman dulu kan waluh cuma dikukus sama dikolak ya. Terus kakak tuh mencoba bikin kue semprong. Awalnya dari situ. Sementara itu, para pembeli mengaku memilih egg roll karena rasanya yang enak. Sehingga makanan ringan ini juga menjadi salah satu pilihan untuk oleh-oleh. Tiap lebaran kalau mau balik pasti saudara-saudara saya beli di sini. Keunggulannya apa, Bu, kalau boleh tahu? Keunggulannya itu ya enak, terus renyah, pelayanannya memuaskan. Berarti udah lama, Bu? Sudah. Kalau kesini sendiri biasanya kan lihat langsung, itu bisa diincip, terus kadang dikasih bonus juga. Untuk harganya gimana, Bu? Harganya standar. Sama dengan kualitas itu ya? Iya. Diketahui, kini tak hanya egg roll waluh saja, ada berbagai rasa yang dikembangkan seperti ketela ungu, kacang hijau, pisang raja, pandan, dan stroberi. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa kirimkan saran dan kritik Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id, serta jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.